Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana pembahasan kita akan ke altcoins. Ya, buat lu yang sudah komen di bawah yang cukup banyak demandnya, kita akan bahas di hari ini. Ya, tentunya untuk pair favorit altcoins ya. Dari tadi pagi nggak ada ekstrim perubahan sih ya, masih terkoreksi 2%-an, Bitcoin dominance masih turun 0,19%. Overall kita bisa lihat di sini BNB rally sebesar 2,23%. Untuk Solana terjadi koreksi lumayan signifikan sebesar 4,55% di angka 173,58. Akhirnya ya ada koreksi yang lumayan besar untuk Solana. XRP meningkat tipis 0,91%. Cardano koreksi 0,88%. AVAX dump sebesar 7,69% ke angka 53,59. Seperti biasa gue ingatkan bahwa TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan umumkan dulu rosternya. Hari ini Solana, BNB, AVAX, Render, dan XRP. Dan kita lihat dulu di sini makronya ya. Jadi buat yang pengen langsung ke buy limit, pengen langsung tahu beli di mana, boleh skip ke belakang. Tapi kalau menurut gua lebih baik lu dapat makronya dulu supaya lebih ada gambaran besar di market. Ya, marketnya akan kurang lebih seperti apa ya. Oke, indeks dolar kondisinya itu masih menguat ya, bahkan lebih kuat daripada tadi pagi. Dan sepertinya akan mulai retest ke 104 ya. Semoga kalau dia ke sini ke reject dan lanjut membuat lower low. Lagi-lagi korelasi indeks dolar dengan kripto adalah korelasi yang negatif. Jadi saat dia meningkat, biasanya kripto akan turun ya. Nah, jadi jelas dong kita pengennya apa? Kita pengen dia melemah. Dan jangan lupa juga ya, nanti subuh jam 1 pagi, jam berapa ya? Subuh lah pokoknya jam 1 seingat gua akan keluar FOMC ya, FOMC dan keputusan interest rate itu akan sangat penting dan akan sangat berpengaruh terhadap markets ya. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan. Semoga Jerome Powell menurunkan interest rate untuk yang pertama kali sejak nggak tahu udah berapa tahun ya, setahun atau 2 tahun ke belakang. Kalau sampai itu mulai terjadi, QE mulai ada momentum, nah disitulah possibility untuk risk on asset tambah subur. Tapi untuk sekarang sentimennya gue kasih tau aja cenderung lebih ke hawkish ya. Jadi kemungkinan besar akan dipertahankan. Jadi kalau sampai dia turun, nah itu akan jadi surprise dan bisa membuat kripto kembali naik ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu Bitcoin dominance. Bitcoin dominance dia ke reject oleh 54,03 ya. Jadi the power of TA. TA bahkan untuk Bitcoin dominance aja berpengaruh ya. Ini sudah resisten dari tanggal 14 dan 15 Februari kemarin sampai sekarang masih beberapa kali mereject Bitcoin dominance. Ya, tinggal kita lihat apakah kali ini MA20 akan kalah sehingga Bitcoin dominance kembali terjebak di antara MA20 dan 50 lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat langsung aja ke roster kita yang pertama yaitu Solana. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Yang bentuknya optional ya. Kalau lu pengen mendukung kita ya bisa lewat sana. Karena kita tidak membuka grup VIP ya, tidak ada menerima trading, dana trading tidak ada ya. Jadi kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI minta duit buat trading lah, buat grup apalah ya, kalau sampai ada grup VIP. Soalnya kemarin ada yang ngasih lihat orang bikin grup VIP atas nama TCI. Itu bukan kita ya. Grup kita cuma ada satu yang ada di link di bawah. Selain dari itu, gue pastikan bukan kita dan probably it's a scam ya, jadi ekstra hati-hati. Oke, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dengan Solana. Untuk Solana akhirnya semakin mendekat ke buy limit pertama. Kemarin koreksinya signifikan ya, bukan cuma koreksi, maksudnya ke dump. Dia ngedump sebesar 13,3%. Nah, untuk buy limit pertama sekarang ada di MA20 yang ada di angka 155,19. Itu untuk buy limit pertama sekali lagi. Buy limit kedua di 144,14. Dan buy limit ketiga di 133,8. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 202,00. Atau gue ingatkan lagi, nanti malam akan keluar satu data penting dari US. Gue lupa jam berapa, kayaknya lebih malam sih, kayak 9 atau 10. Nah, buat lo yang cenderung konservatif, boleh pertimbangkan tutup manual dulu posisi longnya apabila ternyata sudah mendekati ke keluar data penting dari US ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di 202 pas, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Next kita geser ke BNB, dan BNB buy limit pertama dan kedua sudah kena ya. Dan good newsnya apa? Good newsnya BNB berhasil bertahan di atas dari MA20 ya. Dan karena seperti ini, jadi untuk posisi spot otomatis buy limit kedua yang ketinggalan kemarin masih bisa pasang, yaitu di angka 505,9. Untuk buy limit pertama jebol, jadi nggak bisa dipasang ya. Yang tinggal tersisa buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di MA50 di angka 409 pas ya. Jadi masih sama kayak kemarin nih. Masih sama kayak Maret awal dia mantul di MA20. Apakah kali ini MA20 bisa kembali menyelamatkan BNB? We'll see ya. Oke, untuk posisi futures udah kena target TP. Retest 1, retest 2 di MA20, kita berarti sudah mengantongi profit lumayan 3,41% ya. Cuma nunggu beberapa jam saja karena hari ini langsung kena target TP. Buat lo yang lupa pasang target TP, silahkan ditutup posisinya sekarang karena sudah kena targetnya ya. Jangan nakal gitu ya. Wah bang, masih bisa naik lagi bang, tahunya ngebalik. Nah itu ya. Jadi ya SOP-nya TP ya TP. Oke, untuk posisi short hari ini sudah terjadi retest pertama, tapi jujurnya MA20 sudah terlalu dekat. Coba kita lihat besok deh ya. Kalau sampai daily close dari BNB di bawah dari 522,4, kita masih bisa limit posisi short, cuman target TP-nya di MA20 yang sudah sedikit lebih naik, otomatis akan lebih kecil sedikit profitnya. Tapi buat lo yang pengen tetap ambil posisinya, monggo ya. Next kita geser ke AVAX, dan untuk AVAX buy limit pertama jebol ya. Buy limit pertama jebol, buy limit kedua di MA20 di angka 48,77 dan buy limit ketiga di 46,97. Itu untuk posisi spot di AVAX, buy limit kedua dan ketiga masih aktif, bisa dipasang ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di $56 lebih 68 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20.
Dan untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di $56 lebih 68 sen ya. Itu kurang lebih setup untuk di AVAX ya, dan jangan kebiasaan udah dekat ke buy limit gara-gara buy limit pertamanya jebol, aduh takut buy limit keduanya diturunin lagi. Nah, kalau kayak gitu caranya akumulasi spotnya jadi tidak sesuai begitu ya. Kalau tembus ya nggak apa-apa, karena memang kalau dia lagi turun ke bawah ya berarti kita averaging down gitu ya. Yang penting taat SOP. Next kita geser ke render, dan render mendekati ke buy limit kedua yaitu di MA20 di angka 10,24 ya, 10,24 untuk buy limit kedua. Buy limit ketiga di $8 lebih 3 sen. Itu untuk posisi spot di render. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $12 lebih 40 sen. Sementara untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $12 lebih 40 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Itu kurang lebih setup untuk di render. Dan yang terakhir XRP jelas ya membuat suatu lower high di sini, dan dia bisa dibilang dengan sangat jelas ke-reject oleh resisten yang terbentuk di tanggal 25 dan tanggal 26 Desember kemarin. Mirip-mirip kayak di sini ya. Di sini sempat fake out, jebol lagi, dan arguably dump-nya juga mirip di sini 8,66%, ini dump-nya 9,26% ya. Nah, jadi untuk setup posisi short-nya nembus jauh dari target TP ya. Target TP kan di MA 20. Buat yang konservatif, buat yang agresif di 60 sen. Berarti buat posisi shortnya MA 20 profit di 2%-an buat yang konservatif, yang agresif profit 6,59%. Asik ya, asik. Dalam kondisi market seperti ini yang cenderung sekarang ranging nih ya, nggak terlalu pam-pam gila gitu ya. Nah, ini enak juga sebenarnya buat setup posisi futures ya. Oke, itu untuk posisi short. Untuk posisi long sayangnya kena cut loss ya. Nggak apa-apa, win some lose some ya. Shortnya kena TP, longnya ternyata gagal mantul, ya udah diterima aja gitu ya. Nggak, trading itu tidak ada yang 100% win rate. Kalau orang ada yang 100% win rate udah puluhan tahun, udah itu orang akan jadi orang terkaya kayak di dunia ya kalau win rate-nya 100%. Oke. Itu untuk posisi futures. Kita balik untuk posisi spotnya sekarang. Buy limit pertama kan tembus di sini, buy limit kedua tembus, ketiga juga tembus. Jadi ini buy limit baru ya. Buy limit pertama adalah confluence MA 50 dan 200 di sekitar 57 sen. Buy limit kedua di angka 55 sen, dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah di 48 sen. Itu untuk posisi spot di XRP ya. Jadi overall seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Kita bisa lihat di sini ya, suka nggak suka. Ini apa ya? Ini penyakit khas bull market ya. Penyakit khas bull market adalah apa? Orang-orang yang baru nih. Kalau di grup ada yang nanya, kripto turis sudah masuk belum sih? Udah ya. Kenapa? Ya mereka biasanya kripto turis ini nggak suka dengan Bitcoin. Buat apa beli Bitcoin? Harganya udah kemahalan. Satunya udah 62.000, udah 1 miliar. Nggak bisa beli satu. Nah, mereka biasanya cari apa? Mereka cari meme coins yang 0,000. Jadi beli 1.000 perak juga dapatnya ribuan. Wah asik, banyak ya. Tapi lupa, semua crypto market ini suka nggak suka dikontrol oleh Bitcoin. Korelasinya masih sangat besar ke Bitcoin. Jadi saat Bitcoin cenderung drop, ya, yang lain akan ikutan drop. Nah, itu tuh ya kebiasaan bull market. Dari cycle ke cycle gue perhatiin begitu, ya. Jadi ya lu mau nggak mau harus lebih fokus ke BTC, tapi charting alts juga gitu. Dan jangan lupa juga punya satu porto yang balance. Jangan terlalu berat di alts. Ya, gue pribadi walaupun udah ngomong Bitcoin dominance akan cenderung turun, buat sekarang udah cukup baik untuk mulai akumulasi alts, tetapi sampai detik ini porto main gua itu spotnya masih mayoritasnya Bitcoin dan Ethereum. Jadi bukan gua udah TP semua BTC ya, jangan salah berpikir. Gua masih mainly BTC dan Ethereum, tetapi mulai gua geser ke alts pelan-pelan gitu. Ya, jadi ingat, risk reward harus selalu diperhatikan. Yang pertama harus kita pikirkan bukanlah profit, tetapi bagaimana menjaga risiko kita. Dan jangan lupa 3 golden rule.
Yang pertama adalah jangan pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, yang ketiga berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.